Mengapa dunia begitu membenci Yesus Kristus? Setiap kali ada perayaan penting, dia selalu pergi ke Yerusalem. Namun, suatu kali, salah satu perayaan penting orang Yahudi sudah mendekat. Tetapi Tuhan tidak segera pergi ke Yerusalem. Bagaimanapun juga, dia menunda selama 1 atau 2 hari. Dia menunda sejenak. Menunda beberapa hari sebelum akhirnya pergi. Saat itu, saudaranya berkata kepadanya, "Kau sebaiknya tinggalkan tempat ini. Pergilah merayakan perayaan itu. Bagus, sehingga murid-muridmu pun dapat melihat mukjizat yang kau lakukan. Karena manusia ingin terkenal. Mereka tidak melakukan segala sesuatunya secara sembunyi-sembunyi. Karena kau telah melakukan mukjizat-mukjizat itu. Kau seharusnya mempersembahkan dirimu kepada dunia." Namun, dulunya, saudara-saudaranya belum mengenalnya dengan benar. Saudara-saudaranya mengira bahwa mukjizat yang dilakukan oleh leluhur kita hanyalah untuk memuliakan manusia. Hanya untuk mengumpulkan murid dan memuliakan orang. Tetapi mereka tidak mengerti. Dalam Injil baru, orang inilah yang dinyatakan sebagai anak Allah. Saudara-saudaranya tidak mengetahuinya. Mereka bahkan tidak percaya padanya saat itu. Namun, setelah Yesus Kristus bangkit, saudara-saudaranya akan percaya kepada Tuhan. Pada saat itu, mereka akan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Memang segala sesuatu ada waktunya. Saat yang tepat pun tiba. Saudara-saudaranya akan percaya. Seperti sekarang, kita juga sedang memberitakan kebenaran. Nanti, ketika waktunya tiba, jumlah orang yang percaya pada kebenaran akan bertambah. Pada saat itu, Tuhan menjawab saudara-saudaranya dengan berkata, "Waktuku belum tiba. Pergilah kapanpun itu terasa tepat bagi kalian. Orang tidak akan membenci kalian. Tetapi mereka akan membenci aku. Karena aku telah menyatakan bahwa perbuatan mereka adalah kejahatan. Pergilah dan rayakan perayaan itu. Aku sekarang tidak akan pergi merayakannya. Karena waktuku belum tiba." Kemudian Kristus berkata, "Dunia tidak akan membenci saudara-saudaraku. Tetapi mengapa mereka membenci Yesus Kristus? Itu karena Yesus Kristus memerintah dunia yang dipenuhi dosa untuk mengarahkan manusia kepada terang. Tetapi orang yang menyukai kegelapan akan membenci Tuhan. Kegelapan mereka akan membenci cahaya. Sementara cahaya secara alami akan mencintai Yesus Kristus. Dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan tampak sangat terang. Inilah sebabnya kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Untuk menghadapi penderitaan, kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Para orang beriman akan menghadapi penganiayaan. Karena dunia menyukai terang. Tetapi orang yang benar-benar milik kebenaran harus mencintai terang. Orang-orang yang benar-benar milik kebenaran, yang mendengarkan kebenaran, mereka akan sangat menyayangi kita. Tetapi dunia akan membenci kita. Dengan begitu kita akan mengerti bahwa sebenarnya dunia membenci Tuhan. Karena mereka sebenarnya milik setan. Mari kita ambil satu contoh. Pada hari ketika penetapan salib Yesus Kristus terjadi, 2 orang penjahat disalibkan bersamanya. Salah satu dari mereka, sampai pada saat terakhir, di saat-saat sekarat, ia kemudian bertobat dan menerima Tuhan. Ia berkata, "Yesus, ketika kerajaan MU tiba, tolong ingatlah aku. Aku benar-benar memberitahumu hari ini. Engkau harus bersamaku di Taman Surgawi." Maka, orang ini, yang sebenarnya berasal dari terang. Tetapi mengapa ia menjadi seorang penjahat? Karena ia telah tertipu oleh dunia. Namun, ia telah terpilih. Jadi, pada akhirnya, ia sangat mendambakan belas kasihan Tuhan. Tetapi, orang yang lain, ketika hampir mencapai ajalnya, tidak juga bertobat. Di saat-saat terakhir itu, ia justru menyalahkan Tuhan dengan berkata, "Bukankah engkau Kristus? Engkau seharusnya menyelamatkan dirimu sendiri. Sudah saatnya selamatkan kami, kan?" Lalu, orang ini, pada akhirnya, tidak mau berubah. Karena ia termasuk kegelapan. Termasuk kegelapan. Bahkan ketika sudah sekarat, dia tetap membenci cahaya, yang memang terang, sampai akhirnya, dia benar-benar menerima cahaya. Dan, dengan demikian, kita pahami bahwa keselamatan seseorang sudah ditetapkan sebelum penciptaan. Demikian pula tahanan yang akan dieksekusi. Demikian pula penjahat yang dieksekusi. 1 orang yang bertobat, 1 orang yang tidak bertobat. Sebab, orang yang berasal dari terang harus kembali. Hanya mereka yang dipilih Tuhan yang akan berubah. Mereka yang tidak dipilih akan terus hidup dalam kegelapan bahkan saat mati. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan,